Pada yang terhormat, Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, perkenalkan nama saya Bella Crescentia Sebayang dari kelas MJ705. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pengembalian keputusan terhadap isu CNN Indonesia yang melakukan union busting. Pendahuluan. Kepemimpinan dan manajemen strategi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu fungsi yang harus dijalankan pemimpin dalam kepemimpinan adalah melakukan perencanaan. Salah satu alat yang banyak digunakan untuk menerjemahkan dan mengukur keberhasilan strategi adalah dengan menetapkan sistem balance scorecard. Salah satu fungsi dari sistem ini adalah translating strategi into action. Prinsip-prinsip dari good corporate governance pada dasarnya adalah komitmen, aturan main, dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan. Adapun Trihamas Finance yang memastikan bahwa prinsip-prinsip dari good corporate governance ini diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip prinsip dari corporate governance ini meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Apa yang melatar belakangi dari tugas mata kuliah ini, yaitu dari jumlah pegawai yang terdampak PHK sesuai sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, itu terdapat 46.240 orang jumlah PHK di Indonesia. Jumlah pegawai yang di PHK di Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2024. Angka ini menunjukkan lonjakan sekitar 7,87% per bulan dari setiap pekerja yang mengalami PHK setiap bulannya. Fenomena PHK ini terjadi risiko di semua sektor industri, tak terkecuali industri media. Salah satunya adalah CNN Indonesia. Sejak Juni hingga Agustus 2024, pekerja mengalami pemotongan upah dari 0 hingga 30% dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang semakin memburuk. Adapun pengambilan keputusan yang tepat terkait isu dari union busting yang dialami oleh CNN Indonesia, yaitu yang pertama harus adanya keterbukaan atau transparansi. CNN Indonesia harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan. Jadi informasi yang disampaikan itu harus transparan tentang bagaimana perusahaan um, tentang bagaimana informasi-informasi penting terkait perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh para pekerja. Yang kedua, akuntabilitas. CNN Indonesia harus bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada tanggung jawab. CNN Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan kontrak yang dibuat dengan pekerja, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan. Jadi CNN Indonesia ini dapat melakukan evaluasi kembali terkait peraturan kontrak yang telah dibuat dengan pekerja. Yang keempat ada independensi. CNN Indonesia harus dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat yang telah ditetapkan. Dan yang kelima ada kewajaran atau kesetaraan. CNN Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders dan pekerja berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria yang memperlakukan proporsi sebagaimana harusnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun langkah implementasi strategi terhadap isu yang terjadi yaitu untuk menjamin kesuksesan strategi umum yang telah dipilih tadi, strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat dengan cara yang pertama,
CNN Indonesia harus membuat strategi yang menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari tersebut, untuk kegiatan sehari-hari dapat diterapkan oleh seluruh karyawan perusahaan. Yang kedua, strategi yang dibuat harus tercermin dalam cara perusahaan mengorganisasikan kegiatan dalam nilai, keyakinan, dan kultur perusahaan. Dan yang ketiga, para manajer dari CNN Indonesia harus mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan. Langkah yang dilakukan dalam implementasi strategi yaitu yang pertama, harus mengidentifikasi sasaran tahunan. CNN Indonesia harus membuat pedoman implementasi strategi dalam mencapai sasaran jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan strategi fungsional. CNN Indonesia harus menerjemahkan strategi umum melalui rencana tindakan atau action plan pada unit-unitnya. Yang ketiga, mengkomunikasikan kebijakan atau policy. CNN Indonesia membuat pedoman para manajer operasional dan bawahannya untuk melaksanakan strategi. Yang keempat ada strategi keuangan di mana CNN Indonesia mengarahkan pemanfaatan sumber daya keuangan meliputi investasi modal jangka panjang untuk mendukung strategi umum atau grand strategi dan sasaran tahunan atau objektif. Kesimpulan yang dapat saya rangkum dari isu yang terjadi yaitu CNN Indonesia harus melakukan beberapa pendekatan dengan pekerja, mengevaluasi kembali implementasi kebijakan perusahaan yang dibuat, bersikap transparan, dan memberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam hal dilakukannya PHK terhadap pekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya, Bapak Joko. Terima kasih. Mohon diterima tugasnya, Pak.